Weton Pahing, mantra leluhur yang tidak pernah diajarkan sembarangan. Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak kelihatan? Bekerja keras, tapi hasil selalu terasa setengah. Berusaha jujur, tapi justru sering diuji. Ingin melangkah cepat, namun seperti ada tangan halus yang berkata, "Tunggu dulu." Jika Anda lahir di Weton Pahing, dengarkan baik-baik. Karena dalam primbon Jawa, pahing bukan weton biasa. Ia bukan diciptakan untuk berisik, bukan untuk pamer hasil, dan bukan untuk menang cepat. Pahing adalah weton penyimpan tenaga besar, namun hanya bekerja jika dipanggil dengan cara yang benar. Banyak orang pahing tidak sadar, selama ini hidupnya seperti mesin kuat yang berjalan di setengah daya. Bukan karena kurang usaha, melainkan karena potensi leluhur di dalam dirinya belum pernah dibangunkan. Leluhur Jawa tidak menyebutnya nasib buruk. Mereka menyebutnya energi yang tidur. Dan energi yang tidur, jika dibangunkan dengan kasar, justru bisa berbalik menjadi beban hidup. Disinilah banyak orang pahing salah paham. Mereka mengira solusi hidup adalah lebih keras, lebih cepat, lebih nekat. Padahal bagi pahing, jalan hidup justru terbuka saat batin tenang, niat lurus, dan laku selaras. Video ini bukan sekedar cerita primbon. Ini adalah peta batin tentang bagaimana leluhur Jawa membaca pahing sebagai pribadi yang tidak bersinar di awal, tapi sulit dikalahkan di akhir. Tidak kaya instan, tapi stabil dan tahan lama. Tidak banyak bicara, tapi sekali bergerak, dampaknya panjang. Jika Anda pahing dan sering merasa hidup terasa berat tanpa alasan jelas, rezeki datang tapi selalu lewat jalur berliku, banyak potensi tapi seperti ada yang menahan, maka kemungkinan besar bukan hidup Anda yang salah. Yang belum tepat hanyalah cara membangunkan warisan leluhur di dalam diri Anda. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya minta satu hal sederhana. Silahkan tulis pahing di kolom komentar. Bukan untuk ritual, bukan untuk klinik, melainkan sebagai penanda niat dan kesadaran bahwa Anda siap memahami diri sendiri lebih dalam. Dan pastikan Anda menonton video ini sampai akhir, karena di bagian terakhir ada pesan leluhur Jawa yang tidak pernah dituliskan sembarangan, pesan yang sering diabaikan oleh orang pahing, padahal justru itulah kunci hidup mereka. Tenang saja, tidak ada janji instan. Tidak ada janji kaya mendadak. Yang ada hanyalah satu hal, jalan hidup yang akhirnya terasa selaras dengan diri Anda sendiri. Dalam pandangan primbon Jawa, weton pahing sering disalahpahami. Ia tidak dilahirkan untuk mencuri perhatian, tidak pula untuk menang cepat. Justru karena itulah, banyak orang pahing tumbuh dengan perasaan aneh, merasa mampu, namun seperti selalu ditahan oleh keadaan. Leluhur Jawa menyebut pahing sebagai weton isi gede, kulit tipis. Artinya, kekuatannya besar di dalam, namun tidak mencolok di luar. Orang pahing sering tampak biasa saja, bahkan dianggap lambat. Padahal, di balik ketenangan itu, batinnya bekerja lebih keras dari yang terlihat. Sejak kecil, banyak pahing mengalami pola hidup yang mirip. Mereka jarang dimanjakan oleh keadaan. Masalah datang lebih awal, tanggung jawab terasa lebih berat, dan kegagalan sering muncul bukan karena malas, melainkan karena hidup seperti memaksa mereka belajar lebih cepat dari yang lain. Ini bukan kebetulan. Dalam primbon, pahing memang dititipi beban batin lebih padat, karena ia disiapkan untuk menjadi penyangga, bukan penikmat sesaat. Pahing tidak cocok dengan jalan hidup yang instan. Saat dipaksa mengejar hasil cepat, hidupnya justru sering kacau. Uang datang lalu pergi, hubungan terasa tidak stabil, dan batin seperti terus bergesekan dengan keadaan. Namun saat pahing mulai memahami iramanya sendiri, sebuah perubahan halus mulai terasa. Ia tidak lagi memaksa keadaan, melainkan membiarkan hidup bergerak selaras dengan napas batinnya. Ciri khas lain dari pahing adalah ketajaman rasa. Ia peka, namun sering memilih diam.
Ia tahu, namun tidak selalu ingin menjelaskan. Sayangnya, dunia modern sering menilai diam sebagai lemah. Padahal bagi Pahing, diam adalah cara mengumpulkan tenaga. Primbon mengingatkan satu hal penting. Pahing yang menekan perasaannya terlalu lama, tanpa ruang untuk memahami dirinya sendiri, akan berubah menjadi pribadi yang lelah secara batin. Bukan karena kurang kuat, melainkan karena terlalu lama menyimpan energi tanpa arah. Itulah sebabnya banyak Pahing merasa hidupnya tertunda. Bukan tertunda oleh orang lain, melainkan oleh kesadaran yang belum sepenuhnya terbuka. Saat kesadaran itu mulai muncul, saat Pahing berhenti membandingkan dirinya dengan orang lain, barulah kekuatan aslinya perlahan naik ke permukaan. Tidak meledak, tidak dramatis, tapi konsisten. Dan di titik inilah, leluhur Jawa selalu memberi pesan yang sama. Pahing iku dudu kanggo pamer, nanging kanggo tahan. Pahing bukan diciptakan untuk terlihat hebat di awal, melainkan untuk tetap berdiri saat yang lain mulai jatuh. Bab ini adalah fondasi, karena sebelum membahas mantra, rezeki, atau perubahan nasib, orang Pahing harus terlebih dahulu mengerti dirinya sendiri. Tanpa pemahaman ini, segala laku batin hanya akan menjadi beban, bukan pembuka jalan. Dan justru disitulah banyak Pahing gagal, bukan karena kurang usaha, melainkan karena salah membaca dirinya sendiri. Dalam Primbon Jawa, ada keyakinan tua yang jarang dibahas secara terbuka. Tidak semua weton membawa darah batin leluhur yang aktif. Sebagian hanya menjalani garis hidupnya sendiri. Namun Pahing termasuk golongan yang mewarisi getaran lama. Getaran yang tidak selalu terasa nyaman, tapi sangat berdaya jika dipahami. Warisan ini bukan tentang kesaktian, apalagi keistimewaan untuk dibanggakan. Leluhur menyebutnya sebagai tanggung jawab batin. Artinya, orang Pahing tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, melainkan membawa sisa-sisa laku, niat, dan doa dari generasi sebelumnya. Inilah sebabnya banyak Pahing merasa hidupnya lebih berat tanpa sebab jelas. Masalah muncul seolah berlapis. Satu selesai, yang lain menyusul. Bukan karena sial, melainkan karena batinnya sedang ditempah agar cukup kuat menampung energi itu. Darah batin Pahing membuat mereka sering mengalami hal-hal yang tidak dialami orang lain. Mudah merasa tidak cocok dengan lingkungan tertentu. Tidak betah di tempat yang terlalu bising secara batin. Dan cepat lelah jika harus berpura-pura menjadi orang lain. Primbon menjelaskan, ini terjadi karena batin Pahing tidak tahan kepalsuan. Ia bekerja paling baik saat hidup dijalani dengan jujur, pada diri sendiri, bukan pada penilaian luar. Warisan leluhur ini juga menjelaskan satu hal yang sering membingungkan Pahing. Mengapa intuisi mereka sering tepat, namun justru sering diabaikan oleh orang sekitar? Pahing melihat lebih dulu, tapi hasilnya baru terlihat belakangan. Leluhur Jawa percaya, darah batin Pahing tidak boleh dibuka secara paksa. Jika dipancing dengan ambisi, iri, atau nafsu hasil cepat, energi ini justru berubah menjadi beban hidup. Emosi tidak stabil, keputusan melenceng, dan hubungan mudah retak. Itulah sebabnya banyak Pahing mengalami fase hidup yang terasa gelap. Bukan karena jalannya salah, melainkan karena ia sedang berada di masa pengendapan. Pengendapan ini penting, seperti air keruh yang harus dibiarkan tenang agar jernih kembali. Pahing yang memaksa keluar dari fase ini biasanya akan jatuh berulang kali hingga akhirnya sadar bahwa yang dibutuhkan bukan kecepatan, tapi keselarasan. Saat darah batin leluhur mulai selaras dengan kesadaran diri, perubahan kecil mulai terasa. Emosi lebih terkendali, pilihan hidup terasa lebih pas, dan kehadiran Pahing mulai terasa tanpa harus bicara banyak. Di titik ini leluhur selalu mengingatkan, sing kuat kui dudu sing gebrak, nanging sing sanggup ngendap. Yang kuat bukan yang paling keras, melainkan yang mampu tenang di tengah tekanan. Poin ini penting dipahami sebelum melangkah lebih jauh, karena mantra, laku, dan pembuka rizki apapun tidak akan bekerja pada Pahing jika darah batinnya masih bertabrakan dengan ambisi dan kegelisahan.
Dan disinilah rahasia sebenarnya. Ketika Pahing berhenti melawan dirinya sendiri, leluhur berhenti menguji dan mulai membuka jalan. Dalam Primbon Jawa, mantra bukanlah alat sulap. Ia tidak diciptakan untuk mempercepat nasib, apalagi untuk melompati proses hidup. Bagi Waton Pahing, mantra justru berfungsi sebagai pengunci arah batin, agar energi besar yang dimilikinya tidak bergerak liar dan saling bertabrakan. Kesalahan paling sering dilakukan orang Pahing adalah menganggap mantra sebagai jalan pintas. Padahal, leluhur Jawa dengan tegas mengingatkan, mantra hanya akan bekerja pada batin yang siap menampung perubahan. Mantra leluhur Pahing bekerja dalam 3 lapisan. Lapisan pertama adalah penjernihan niat. Saat diucapkan dengan kesadaran penuh, mantra perlahan membongkar dorongan-dorongan halus yang selama ini mencemari arah hidup. Keinginan diakui, ketakutan tertinggal, dan iri yang tidak disadari. Lapisan kedua adalah penyelarasan rasa. Pahing memiliki kepekaan tinggi, namun sering tidak sinkron antara pikiran dan perasaan. Mantra berfungsi menurunkan ritme batin, membuat keputusan lahir dari ketenangan, bukan reaksi. Lapisan ketiga adalah penguatan laku. Tanpa perubahan sikap hidup, mantra hanya akan menjadi gema kosong. Leluhur Jawa selalu menekankan, mantra yang tidak diikuti laku ibarat kunci tanpa pintu. Inilah sebabnya mantra Pahing tidak pernah diajarkan sembarangan. Bukan karena dirahasiakan, melainkan karena tidak semua orang siap memikul akibatnya. Saat mantra mulai bekerja, hidup Pahing akan berubah secara halus namun tegas. Hubungan yang tidak selaras akan menjauh, kesempatan baru muncul tanpa banyak tanda, dan pilihan lama yang tidak sehat perlahan terasa hambar. Banyak Pahing mengira fase ini sebagai kehilangan, padahal itu adalah penyarinan. Leluhur menyebutnya proses ngresiki dalan, membersihkan jalan hidup. Mantra juga berfungsi sebagai penahan ego. Energi besar tanpa kendali akan melukai pemiliknya sendiri. Karena itu, Pahing yang menggunakan mantra dengan niat pamer atau pembuktian justru sering mengalami kemunduran. Rezeki seret, batin gelisah, dan keputusan melenceng. Sebaliknya, Pahing yang menggunakan mantra sebagai sarana refleksi akan merasakan perubahan yang sulit dijelaskan dengan logika. Hidup terasa lebih pas, usaha tidak lagi melawan arus, dan kegagalan tidak lagi memukul sekeras sebelumnya. Primbon mengajarkan satu prinsip penting. Mantra tidak mengubah dunia, tetapi mengubah cara seseorang berjalan di dalam dunia itu. Ketika cara berjalan berubah, jalan pun ikut menyesuaikan. Disinilah kekuatan sejati mantra leluhur Pahing berada, bukan pada bunyi katanya, melainkan pada kesadaran yang tumbuh setiap kali ia diucapkan dengan jujur. Dan sebelum melangkah ke tahap berikutnya, leluhur selalu meninggalkan peringatan halus. Jika batin masih penuh tuntutan, mantra hanya akan menjadi beban baru, bukan pembuka jalan. Poin ini menjadi jembatan penting, karena setelah mantra mulai bekerja, hidup Pahing tidak akan kembali seperti sebelumnya. Dalam Primbon Jawa, perubahan besar hampir tidak pernah datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, nyaris tidak disadari, dan sering disalahartikan sebagai kebetulan. Begitu pula ketika mantra leluhur Pahing mulai aktif. Tidak ada ledakan nasib, tidak ada keajaiban instan. Justru tanda pertamanya adalah perubahan rasa. Pahing mulai merasakan ketenangan yang aneh. Masalah masih ada, tekanan belum sepenuhnya pergi, namun batin tidak lagi panik seperti sebelumnya. Ini bukan karena masalah mengecil, melainkan karena batin sudah tidak mudah goyah. Tanda kedua adalah kejernihan dalam mengambil keputusan. Hal-hal kecil yang dulu membingungkan, kini terasa lebih jelas arahnya. Bukan karena logika bertambah tajam, tetapi karena suara batin tidak lagi tertutup oleh kegelisahan. Primbon menyebut fase ini sebagai ketemu dalan. Seseorang mulai merasa berada di jalurnya sendiri, meski jalur itu belum tentu terlihat menguntungkan di mata orang lain. Tanda ketiga adalah perubahan relasi. Orang-orang yang selama ini menyedot energi perlahan menjauh. Bukan dengan konflik besar, melainkan lewat jarak yang tercipta secara alami. Sebaliknya, sosok-sosok baru hadir dengan peran yang lebih tepat. Memberi dukungan, peluang,
atau sekedar kehadiran yang menenangkan. Banyak Pahing salah membaca fase ini sebagai kesepian. Padahal inilah proses penyaringan batin agar energi tidak terus bocor ke tempat yang salah. Tanda keempat adalah rezeki yang mengalir lebih stabil. Bukan jumlahnya yang langsung melonjak, tetapi ritmenya menjadi lebih bisa diandalkan. Pahing mulai menyadari bahwa hidupnya tidak lagi diwarnai naik turun ekstrim seperti sebelumnya. Leluhur Jawa lebih menghargai rezeki seperti ini. Cukup, bertahan, dan tidak menguras batin. Tanda kelima, dan sering paling terlambat disadari, adalah cara orang lain memandang Pahing berubah. Yang dulu meremehkan mulai mendengar, yang dulu mengabaikan, kini bertanya. Bukan karena Pahing berubah menjadi lebih keras, melainkan karena aura batinnya mulai terkunci rapi. Primbon menegaskan, saat mantra mulai aktif, Pahing tidak perlu membuktikan apapun. Justru semakin ia tenang, semakin kuat pengaruhnya terasa. Namun, ada peringatan penting di tahap ini. Jika Pahing tergoda mempercepat hasil, atau mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, energi yang sudah rapi ini bisa kembali kacau. Leluhur selalu mengingatkan, tanda wiskaton ojo banjur kesusu. Jika tanda sudah terlihat, jangan lalu tergesa-gesa. Poin keempat ini menjadi cermin. Bukan untuk membuat Pahing merasa istimewa, tetapi agar ia tidak salah membaca proses yang sedang berjalan. Karena perubahan sejati sering gagal, bukan karena tidak terjadi, melainkan karena tidak dikenali saat sedang tumbuh. Dalam Primbon Jawa, tidak ada pesan yang diulang sebanyak satu hal ini untuk weton Pahing. Ojo kesusu. Bukan karena Pahing lambat, melainkan karena daya hidupnya tidak dirancang untuk tergesa-gesa. Leluhur Jawa memahami satu kenyataan penting. Energi besar yang dilepas terlalu cepat tidak akan membangun, melainkan menggerus pemiliknya sendiri. Karena itu, Pahing diciptakan dengan ritme panjang, pelan, stabil, dan sulit runtuh. Banyak orang Pahing merasa hidupnya terlambat, melihat orang lain lebih dulu mapan, lebih cepat diakui, lebih cepat berhasil. Namun Primbon justru menyebut fase ini sebagai masa penguatan akar. Yang terlihat tertinggal, sebenarnya sedang ditanam lebih dalam. Pesan leluhur sangat jelas, Pahing tidak ditakdirkan untuk bersinar di awal, tetapi bertahan saat sorotan mulai redup. Saat yang lain kehabisan tenaga, Pahing justru mulai menemukan iramanya. Karena itu, Pahing tidak boleh mengukur hidupnya dengan standar orang lain. Ukuran yang dipakai Pahing adalah ketenangan batin dan keberlanjutan hidup. Apakah keputusan hari ini membuat hidup lebih selaras? Apakah jalan yang ditempuh tidak mengorbankan kesehatan batin? Jika jawabannya ya, leluhur menganggap itu sudah kemajuan besar, meski belum terlihat mencolok. Pesan berikutnya adalah tentang kejujuran pada diri sendiri. Pahing yang memaksakan peran, mengejar pengakuan, atau hidup untuk memenuhi ekspektasi luar, perlahan akan kehilangan kekuatan aslinya. Sebaliknya, Pahing yang berani hidup sederhana secara batin, akan menemukan bahwa hidup mulai mendukung langkahnya, tanpa harus diminta. Primbon menyebut fase ini sebagai urip wisnyawiji, hidup yang tidak lagi terasa bertabrakan dengan diri sendiri. Di titik inilah, mantra leluhur berfungsi sepenuhnya. Bukan untuk menarik dunia ke arah Pahing, melainkan untuk menempatkan Pahing tepat di tempatnya. Dan saat seseorang berada di tempat yang tepat, rezeki, peran dan pengakuan akan mengikuti dengan sendirinya. Leluhur juga meninggalkan satu peringatan terakhir. Jangan tergoda untuk mengajari semua orang. Pahing tidak diciptakan untuk membuktikan kebenaran, melainkan untuk menjadi contoh ketenangan. Semakin Pahing diam, semakin berat bobot kehadirannya. Semakin sederhana sikapnya, semakin luas pengaruhnya. Bab ini menutup seluruh pembahasan dengan satu kesadaran penting. Mantra, weton, dan warisan leluhur bukan alat untuk menjadi lebih hebat dari orang lain. Ia adalah sarana untuk tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Dan bagi Pahing,
Saat perang batin berhenti, hidup tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan perjalanan yang akhirnya bisa dinikmati dengan tenang. Jika Anda sampai di bagian ini, satu hal patut disadari. Tidak semua orang sanggup bertahan sampai akhir, dan itu selaras dengan watak weton pahing. Tidak tergesa, tidak ramai, tapi tuntas. Sepanjang pembahasan tadi, kita tidak berbicara tentang keajaiban instan. Tidak ada janji nasib berubah dalam semalam. Yang dibahas adalah cara membaca diri sendiri melalui kacamata leluhur Jawa, dengan jujur, tenang, dan tanpa paksaan. Pahing bukan weton yang ditakdirkan untuk hidup mudah. Namun ia selalu diberi satu kelebihan yang jarang dimiliki weton lain, ketahanan batin. Bukan tahan sakit, melainkan tahan berjalan panjang tanpa kehilangan arah. Jika hidup Anda selama ini terasa lambat, berat, dan penuh ujian, bisa jadi itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa Anda sedang disiapkan, bukan sedang ditinggalkan. Leluhur Jawa tidak pernah salah membaca pahing. Mereka tahu, orang pahing yang mampu menjaga laku, niat, dan kesadaran akan sampai pada titik di mana hidup terasa pas. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena batin tidak lagi memberontak. Di titik itu, rezeki tidak lagi dikejar, pengakuan tidak lagi dipaksakan, dan hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan. Jika Anda merasa pembahasan ini kena, bukan karena mistisnya, melainkan karena jujurnya, silakan klik tombol like sebagai tanda bahwa Anda menghargai proses, bukan sekadar hasil. Tulis di kolom komentar, pahing sedang berproses, sebagai pengingat untuk diri sendiri, bahwa hidup tidak harus cepat, yang penting tidak salah arah. Dan jika Anda ingin terus mempelajari primbon Jawa dengan pendekatan yang tenang, dalam, dan tidak menyesatkan, pastikan Anda subscribe dan aktifkan notifikasi. Bukan untuk mengejar jumlah, tetapi agar Anda tidak melewatkan pembahasan yang mungkin datang tepat di saat Anda membutuhkannya. Ingat satu pesan terakhir dari leluhur Jawa, yang tiba paling akhir bukan berarti kalah, seringkali justru yang paling siap. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Jaga batin, jaga niat, dan biarkan hidup menemukan jalannya sendiri.